Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam, Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah. Eh, Langsung saja saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengimport soal secara online, baik di HP ataupun di laptop Bapak Ibu guru. Langsung saja, yang pertama, di CPT Candy itu harus ada format yang sesuai. Contoh pertanyaan pertama misalnya seperti ini. Jadi harus ada Q titik 2 1 buka kurung kemudian spasi. Untuk melihat pastinya di sini ada spasi. Kemudian pilihan A, B, C, D dipastikan seperti ini. Tidak boleh ada seperti ini, harus pas-pas. Kemudian kunci juga gitu, jangan seperti ini tapi harus ada spasi. Ini pun tidak boleh spasi, langsung seperti ini. 2 seperti ini. 3, lah seandainya di soal nomor 3 ini ada pemisah baris atau enter 1 kali 2 kali seperti ini, simbolnya enter, maka otomatis Bapak Ibu guru harus wajib menggunakan BR. Jadi misalnya baris pertama kemudian Bapak Ibu guru ingin enter, maka otomatis akan harus pakai seperti ini. Kemudian gambar. Misalnya urutan peristiwa yang benar ini, kemudian di bawahnya ada gambarnya, berarti harus pakai BR dulu, kemudian ada enter ini pastinya. Nah, setelah itu ada file Q. Jenengan atau Bapak Ibu ketikkan file Q, entah file Q-nya menjorok ke sini boleh, atau seperti ini boleh, lurus dengan soal. Kemudian sisipkan gambar, ya tinggal kita sisipkan picture, ditaruh di mana gambarnya ada ndak sini misalnya. Oke. Nah seperti ini boleh. Nah ini diganti boleh ya, tuh. Kemudian nah demikian juga dengan tabel atau rumus-rumus matematika, Bapak Ibu guru bisa menggunakan pakai seperti ini juga. Ini gambar, bukan tabel tapi gambar. Selanjutnya ini juga sama, gambar. Nah, ini kebetulan saya ada 15 soal. Sudah cukup, saya yakin Bapak Ibu guru ingat di semester ganjil kemarin. Saya tutup. Kemudian yang kedua, kita masuk di Google Chrome. Dipastikan Bapak Ibu guru harus punya Chrome atau Google Chrome di laptop maupun HP Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita ketikkan di sini, saya lupa alamatnya karena ini online. Kita buka WA yang sudah saya share. Nah, di sini ada, ini kebetulan saya share di grup ini. Di sini tinggal klik, maka akan otomatis seperti ini. Lah kalau siswa bagaimana? Kalau siswa tinggal dikopikan ini aja, kemudian taruh sini. Ini siswa. Nah ini siswa. Kebetulan saya tadi buka. Nah seperti ini. Nah ini untuk guru. Misalnya saya username-nya Bapak Ibu guru sudah tahu, passwordnya.
login. Lah, maka otomatis ini nama saya, kemudian dashboard saya. Kalau saya ingin mengimport bank soal, berarti ya di sini. Kita coba, misalnya saya tadi mengimport contoh soal. Tambah soal, mata pelajarannya apa? Karena di sini sudah ada sejarah PKN, jadi saya coba contoh yang lain, seni budaya. Kemudian programnya kalau ada 2 ya MIPA IPS. Nah, ini kebetulan 1. Kemudian untuk kelas berapa? Kelas 10. Untuk kelas 10 jumlah soalnya sudah saya buat soalnya tadi, contohnya 15 soal. Bobotnya 0, tampilnya 0. Jumlah soal isi, karena isinya ada di link yang lain, jadi kita buat 0 semua. Ini aktif, simpan. Maka otomatis SBK ini akan ada data bank soal, cuman soalnya masih kosong. Lah, untuk mengupload soal kita tinggal pakai upload ini. Nah, kemudian choose file, kita cari, kebetulan saya tadi di contoh soal, open, import. Import. Tunggu prosesnya karena online. Nah, jangan sampai seperti saya ini. Tadi saya sudah mengimport, kliknya 2 kali, jadinya ada 30 soal ini. Lah, ini saya yang salah. Lah, bagaimana caranya? Ya dikosongkan aja ya. Kemudian diklik bank soal lagi, pilih ini, kemudian choose file. Tadi saya di desktop, contoh soal, open, import. Tunggu prosesnya ini, yang sabar, jangan klik bolak-balik. Ini ya sudah 15 soal. Sudah, baru diklik bank soal lagi, maka otomatis SBK ini namanya aktif. Kemudian untuk melihat soalnya sudah masuk, tinggal diklik. Nah, ini. Nah, gambarnya sudah oke. Ya, kuncinya sudah oke. Tapi nanti kunci tidak akan masuk di siswa. Nah, seperti ini. Baru nanti sesuai dengan jadwal, seandainya jadwal ujian ini nanti bisa kita buat setelah bank soal, jadwal ujian, baru tambah soal. Diklik. Pelajaran saya apa tadi? SBK. Tanggal, jamnya misalnya sekarang mulainya jam 10:08. Tanggal waktu expired misalnya hanya dibatasi, seandainya ada keterobolan siswa maksimal 2 jam. Seandainya mapel kita setiap mapelnya 1 jam, kita kasih durasi 2 jam misalnya. Seperti ini. Nah, berarti siswa nanti seandainya mengerjakan jam 11.45, ya selesai expirednya hanya 15 menit. Itu nanti yang dikerjakan siswa kalau dia telat. Kemudian sesinya 1 aja ya. Lama ujian kira-kira misalnya 60 menit. Nah, acak soal apa enggak? Acak soal. Hasil tampil apa enggak? Kalau misalnya ditampilkan, monggo. Kalau enggak ya enggak. Saya tampilkan aja, simpan semua. Maka nanti otomatis ujian sudah ada di sini. Nah, untuk kelas 10. Lah, bagaimana siswa untuk mengerjakan? Ya, siswa dia diketikkan di sini. 112 dicoba. Saya lupa Mas.
Nah ini, maka atas nama Arsi akan ada seni budaya dan mereka bisa mulai. Lah untuk isinya tadi administrator sudah di dashboardnya sini ada pengumuman. Lah yang membuat pengumuman ini adalah pihak administrator. Jadi Bapak Ibu guru memberikan poin tulisan seperti ini kepada proktor, dikirim ke WA, kemudian soalnya seperti ini. Misalnya saya contohnya petunjuknya tulis soal di buku masing-masing, kemudian tulis nama kelas di pojok kanan. Jadi ini saya pakai manual supaya mereka tidak kopas, jadi nulisnya manual. Kemudian ini soalnya, kemudian hasil jawabannya itu difoto di HP mereka, hasil gambarnya dikirim ke email saya. Itu aja. Kalau seandainya pakai Google Form yang untuk upload bisa, kemudian pakai Google Classroom juga bisa, kemudian pakai yang kita itu biasanya pakai Psikologi itu juga bisa, tergantung dari permintaan atau perintah Bapak Ibu guru pada waktu uraian itu. Tujuannya adalah supaya pilihan ganda dan isi tidak memberatkan di software online ini seperti itu. Karena kita mengandalkan servernya sekolah dan internet di sekolah. Itu aja. Sudah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham tentang uraian dan memasukkan bank soal dan membuat jadwal ujian sendiri. Kemudian nanti Bapak Ibu guru juga bisa melihat status pesertanya yang mengerjakan siapa aja. Kalau misalnya siswanya log off atau log out sendiri, kemudian akan ada user sudah aktif, tolong hubungi proktor. Maka Anda bisa mereset, misalnya seperti ini, bisa di reset. Jadi siswa itu bisa mengerjakan lagi tanpa harus error seperti itu. Sudah, ini cara untuk melihat status peserta yang sudah mengerjakan sama reset login untuk kalau siswa itu logout mendadak atau tiba-tiba atau ada masalah di HP-nya atau laptopnya itu. Hasil nilai bisa Bapak Ibu guru lihat. Contoh saya sejarah ini lihat. Nah ini sudah kita ketik Excel. Nah, otomatis Bapak Ibu guru tidak harus ke sekolah, langsung di-download lewat HP maupun laptop atau komputer Bapak Ibu guru. Sudah itu. Terima kasih dari saya. Kalau kurang jelas WA Japri atau kirim di deskripsi bawah di video tutorial ini bisa. Terima kasih. Saya Mas Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.